Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Saputra, sekolah asal di SMKN 5 Telkom Banda Aceh, Kota Banda Aceh, akan melakukan uji kinerja hari ini pada tanggal 15 Desember 2020 yang akan saya lakukan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan hari ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah pada makan ya? Sudah makan pagi ya? Ada yang belum? Ya, jangan lupa makan, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, terus tetap semangat dalam melakukan segala kegiatan, apalagi kegiatan pembelajaran seperti hari ini, walaupun dalam keadaan COVID seperti ini ya. Jadi kita harus tetap semangat untuk belajar. Masih semangat ya? Iya, Pak. Masih, alhamdulillah. Baik, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Nah, Afgan, silakan Afgan. Baik Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Afgan telah memimpin doa. Oke, jangan lupa mengisi absen. Absen nanti ada di Google yang ada di Google Classroom sama yang ada nanti yang ada di chat ini ya. Nah, yang di chat ini saya klik di chat sudah saya kirim itu link Google Form absensi untuk Vcom untuk video conference, sedangkan yang di Google Classroom itu share dulu Google Classroom. Oke, muncul ya yang di Google Classroom. Di ini ada absensi siswa, jangan lupa di absen. Terus kegiatan-kegiatan ini harusnya sudah kalian baca ya, karena sudah diposting sehari sebelumnya. Berapa orang tidak hadir Pak? Ibrahim? Kalau dari jumlah berarti Pak 3 orang Pak. 3 orang lagi ya. Kira-kira kenapa tuh? Ada informasi nggak tidak hadir? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Pak, saya ikut di Zoom aula ya. Boleh. Nah, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang apa? Kira-kira ada yang masih ingat? Materi minggu lalu, Mas Ita, coba materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang teknik produksi animasi pada tahap praproduksi, Pak. Oke, bagus Mas Ita. Nah, apa itu tahap praproduksi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Coba Ibrahim, silakan. Tahap awal atau akar dari produk animasi 2D. Oke, bagus. Terima kasih Nafgan. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang proses yang ada pada praproduksi, di mana di dalamnya ada sketsa yang telah kita buat, sketsa tentang penggunaan masker ya, penggunaan masker yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu. Dan storyboardnya. Nah, di pertemuan ini kita akan memproduksi. Kita berada di tahap produksi, ya. Nah, tahap produksi ini adalah tahap di mana yang setelah tahap praproduksi. Oke? Sekarang saya akan share materinya. Silakan diperhatikan dan di-mute dulu semua, diperhatikan.
Produk animasi pada tahap produksi animasi. Nah, kompetensi dasar untuk materi kita hari ini atau pembelajaran pertemuan kita hari ini adalah yang pertama di poin 3.9 ada menerapkan teknik produksi animasi. Yang kedua adalah membuat produk animasi. Itu untuk KD-nya ya, kompetensi dasar. Untuk indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pengetahuan, untuk indikatornya, untuk pengetahuan nanti siswa mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan animasi pada tahap produksi. Yang keduanya, untuk pengetahuan merancang konsep pembuatan animasi 2D pada tahap produksi. Dan untuk keterampilan kita akan membuat produk animasi 2D pada tahap produksi ini. Pada tahap praproduksi kemarin kita sudah buat sketsa dan storyboard. Dan pada tahap ini kita akan lanjutkan proses pembuatan animasi kita. Untuk poin kedua, yaitu mengkomunikasikan hasil produk animasi 2D pada tahap produksi. Jadi secara kelompok nanti dipresentasikan hasilnya. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk produk secara mandiri melalui kegiatan mengamati video tutorial dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan animasi 2D pada tahap produksi animasi secara tepat. Untuk proses secara berkelompok nanti setelah diskusi, peserta didik diharapkan dapat merancang konsep pembuatan animasi 2D pada tahap produksi secara teliti. Dan untuk keterampilan nanti dengan menggunakan komputer atau aplikasi Adobe Animate atau Adobe Illustrator, peserta didik diharapkan dapat membuat produk animasi 2D pada tahap produksi ini. Ya. Nah, setelah mengerjakan pembuatan animasi 2D secara kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil produknya. Jadi kita akan presentasi dan kita akan saling mengkoreksi atau mendiskusikan hasilnya, ya. Materi untuk kita hari ini, jadi sedikit gambaran untuk materi produksi apa saja yang ada di dalam produksi tahap produksi ini akan saya sedikit kasih gambaran berupa video. Oke, silakan diperhatikan videonya semua. Sudah diperhatikan? Ya, Pak. Kira-kira video tentang apa? Tentang orang memakai masker. Animasi memakai masker. Tentang penggunaan masker. Tentang penggunaan masker. Nah, di video itu berupa video penggunaan masker, yaitu video animasi ya. Video yang kita tonton tadi itu sebagai apa untuk kita penonton? Himbauan untuk memakai masker, ya kan Pak? Himbauan. Tutorial. Jadi berupa tutorial. Oke, bagus, Afgan. Bagus di kita. Jadi itu berupa video iklan layanan masyarakat tentang penggunaan masker. Nah, karena perkembangan teknologi sekarang, maka animasi itu lebih bisa menyampaikan informasi dan unik, sehingga animasi sekarang dijadikan produk untuk iklan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi lebih bisa mengena di penonton dengan animasi. Bisa dipahami ya. Nah, untuk setelah mengamati video tadi, jadi tujuan dan proses yang akan kita lakukan adalah dari cerita storyboard dan sketsa yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu, kita animasikan di tahap produksi hari ini. Untuk materi kita hari ini teknik produksi animasi pada tahap produksi pembuatan animasi 2D. Oke. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk memulai tahap produksi ini? Di tahap kemarin, di tahap praproduksi kita membutuhkan cerita dan skenario, ya kan?
Nah, di tahap ini yang kita butuhkan adalah yang pertama desain atau sketsa yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu dan storyboard, ya, storyboard yang sudah kita buat pada pertemuan tahap praproduksi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan tahap produksi? Nah, kalau tahap praproduksi adalah akar dari pembuatan animasi. Nah, tahap produksi adalah inti dari pembuatan produk animasi, di mana penganimasian, penggerakan, pewarnaan yang akan kita lakukan itu di tahap produksi ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, apa saja proses yang ada di dalam tahap produksi animasi ini? Yang pertama ada layout. Ya. Pertama ada layout. Apa itu layout? Nah, layout ini adalah tata letak properti yang ada dalam satu layar. Nah, contoh dari layout ini. Nah, ini lihat. Ini ada satu layout di mana suatu adegannya itu adegan hujan di malam hari dengan lampu jalan. Nah, lampu jalan ini properti, hujan ini sebagai kondisi properti, warna-warna ini, terus ada batang kayu, ada jalan, itu disebut properti yang disatukan sehingga disebut. Jadi tata letak suatu objek itu di dalam sebuah frame itu disebut layout. Proses berikutnya adalah key motion dan in between. Ini proses yang paling penting, di mana proses key motion adalah menentukan gerakan awal dari suatu animasi. Ya, gerakan awal contohnya apa? Contoh, ya, contoh gerakan ini apa nih? Mouse. Gerakan kalau saya seandainya mouse ini saya geser ke sini. Nah, gerakan dari ujung sini ke sini, ya, ini kan gerakan ya, bergerak kan? Ya, Pak. Bergerak. Iya, Pak. Nah, key motion itu adalah gambar awal sebelum dia bergerak. Mana? Ini kan seperti ini ya? Ya, itu. Nah, gambar ya, awal sebelum bergerak ini disebut key motion. Dari sini bergerak ke key motion akhir itu disebut in between. In between apa? Gerakan bergerak seperti ini, misalkan ada saya turunin, berarti ada gerakan turun dan gerakan naik sampai ke posisi key motion akhir, itu disebut in between. Ya, gambar frame-frame penghubung antara key awal dengan key motion akhir. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh biar lebih jelas. Nah, bisa diperhatikan, nampak ya gambar sketsa orangnya, nampak? Ya. Yang pertama yang sini ini key motion awal, key motion akhir. Terus kalau ini kita mau buat in between, maka ini jadi key motion awal, ini jadi key motion akhir. Paham ya? Jadi ini gerakan inti. Gerakan inti di mana berarti jadi intinya key motion itu gerakan inti. Gerakan inti itu gerakan inti awal dan gerakan inti akhir. Sedangkan in between itu pergerakan dari penghubung dari key motion awal ke key motion akhir, ya. Oke, selanjutnya proses yang ada dalam tahap produksi animasi adalah pembuatan background. Background itu adalah latar belakang. Si background ini tujuannya adalah untuk nuansa, suasana, ya, untuk mendramatisir nuansa dan suasana, ya. Ini contoh background. Oke. Bisa diperhatikan? Ini contoh background yang kedua, di mana ada suatu objek berdiri di depan dan di belakangnya backgroundnya adalah kelas, ya. Oke. Berikutnya adalah scanning. Nah, scanning ini apa yang dilakukan scanning itu berarti?
Ditiru? Bingung? Hah? Disalin? Boleh. Diduplikat? Boleh. Jadi, apa yang dilakukan scanner disalin, terus setelah disalin, filenya disimpan di komputer berupa gambar atau dokumen ya. Ya kan? Keseringan misalkan kita scan foto ya kan. Nah, scanning ini adalah memindahkan dari hasil sketsa kita kemarin yang kita buat gambar, kita pindahkan melalui scanner, terus kita pindahkan ke dalam komputer untuk kita edit di Adobe Animate atau Adobe Illustrator. Ya, smartphone juga bisa berfungsi sebagai apa? Scanning ya, foto kan? Jadi hasilnya kita foto, udah jadi scanning kita. Nah, contoh scanning. Oke, nampak? Ini hasil scanning. Terus ini hasil scanning. Jadi yang sudah dibuat di kertas di scan, dimasukkan ke PC atau laptop. Nah, langkah berikutnya adalah langkah terakhir, proses terakhir pada tahap produksi animasi adalah coloring. Nah, coloring adalah, makna coloring berarti pewarnaan ya, mewarnai. Ya. Nah, coloring ini dimaksud setelah hasil scanning kita tadi kita buat di Adobe Illustrator, selanjutnya sketsa kita warnai. Itulah proses yang namanya proses coloring. Di sini ada contoh coloringnya. Ibu ini ada gambar ibu-ibu yang sedang memegang buku. Bukunya warna merah, bajunya warna biru, rambutnya warna coklat. Nah, pewarnaan ini disebut coloring ya. Ini contohnya. Oke, ini contoh sebelum coloring, ada sketsa, contoh sebelum diwarnai dan setelah diwarnai ya. Proses sebelah kiri sebelum diwarnai, proses sebelah kanan setelah proses coloring. Oke. Berikutnya ini contoh kedua, yang tadi yang hasil scanning kita sebelumnya, sebelum di coloring dan sesudah di coloring ya. Oke. Khairul di mana tuh Khairul? Di warung kopi juga ya? Ya, Pak. Di warung juga ya? Iya, Pak. Warung kopi. Oke. Iya, Pak. Siap. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk proses ini sudah selesai. Oke, yang akan kita praktekkan pada pertemuan kali ini adalah proses scanning dan coloring, di mana hasil sketsa kita pada pertemuan minggu lalu akan kita pindahkan ke laptop kita dan akan kita tracking ya, akan kita tracking, kita buat line-nya, outline-nya, terus kita warnai objeknya sebelum kita animasikan ya. Bisa ya kira-kira ya. Untuk tugas itu sudah ada di LKPD juga. Nah, tugasnya kan tugas kelompok. Tugasnya tugas kelompok. Jadi kelompoknya masih kelompok minggu kemarin 4 orang. Di sini ada kelompok Alvaris, kelompoknya siapa aja? 3 orang lagi. Siapa aja 3 orang lagi dalam satu kelompoknya? Anggota kelompoknya. Anggotanya. Afgan, terus Depi, satu lagi Masita, oke. Terus kelompok berikutnya, kelompok Alivia siapa aja kelompoknya? Kelompoknya si Aula, si Vita, sama si Mas Sore. Raffi. ya Pak, Nah, kelompoknya siapa aja Raffi? Hafiz, Rizky, Doli, saya Pak. Oke, siap. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Sore. Pak, kelompok kami belum paham tentang proses pewarnaannya.
proses pewarnaannya ya, untuk coloring ya. Oke, kira-kira dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Saya, Pak. Kalau kelompok kami, coloring itunya di aplikasi Adobe Illustrator. Illustrator, oke. Oke ya, berarti kalau untuk kelompok Alvaris melakukan coloring melalui aplikasi Adobe Illustrator ya, Mas Suri ya. Nah, untuk cara melakukan coloring itu berarti pertama gambar sketsa yang sudah kita buat, kita foto, kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator. Habis itu kita tracking garis-garisnya. Nah, setelah tracking garis-garisnya, baru kita letakkan warna di dalam area tracking kita, seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Suri ya? Nanti akan saya coba praktekkan untuk pembelajaran, untuk contoh pembelajarannya saya akan tampilkan. Di sini saya akan contohkan ya untuk cara melakukan scanning, proses scanning dan proses coloring yang ada dalam tahap produksi ini. Nah, di sini yang akan saya ambil contoh adalah hasil sketsa dari kawan dari kelompok 1 dari Mas Itah nih ya. Saya coba share dulu. Folder. Kan foto di HP nih gambarnya. Kita mau pindahkan ke komputer. Nah, caranya banyak ya. Bisa menggunakan kabel data, bisa kita menggunakan fasilitas internet seperti ini. Ya, melalui chat room ini. Jadi kita kirim gambarnya melalui A-Group. Setelah itu gambarnya kita unduh. Nah, unduh di laptop ya. Kita buka WA grupnya di WA-nya di laptop web.wa ya. Nah, setelah kita download, baru kita pindahkan buka aplikasi dari Adobe Illustrator. Ini kita coba, saya akan coba presentasikan langkah-langkah praktek untuk scanning dan untuk coloring. Oke, dari sketsa pada tugas kelompok pada pertemuan minggu lalu ya. Kita buat dokumen baru, create new dokumen. Oke, kita pilih yang A4 aja, tidak ada masalah. Nah, dokumen baru sudah terbuka. Nah, caranya gimana? Nah, foto yang sudah kita download tadi kita drag ke dokumen baru ini ya, lihat sudah. Berarti file impor yang kita sudah impor dari HP tadi ke laptop, terus kita masukkan ke dalam aplikasi Adobe Illustrator. Nah, setelah begini bagaimana kita sesuaikan ukurannya ya. Kalau ini kan kecil kali nih, susah kan? Nah, kita tarik aja di sudut biar presisi. Kita tarik di sudut, tekan shift, jangan lupa tekan shift ya, baru tarik biar bentuknya presisi ya. Baru kita sesuaikan ukuran dulu ya. Ini langkah-langkahnya loh. Nah, setelah ukurannya kita kita paskan, kita buat new layer ya. Kita buat new layer untuk proses tracking ya. New layer, ini kan layer nih. Layer 1 sudah ada gambar, kita buat create new layer. Layer 2 ini kita akan lakukan tracking untuk foto ini. Nah, saya zoom dulu. Nah, karena hasil foto ini kan pixelnya pecah ya. Ya kan? Jadi kita harus buat ulang ini desainnya melalui aplikasi. Kalau ini manual, kita harus buat ulang melalui aplikasi. Menggunakan tool ya, pen tool boleh, curve tool boleh. Nah, kalau bulat-bulat kita lebih enak menggunakan curve tool ya. Oke. Ini kita buat. Nah, ini kan ada apa? Warna putih di dalam. Ini kita nonaktifkan dulu biar karena kita membutuhkan, yang kita butuhkan adalah garisnya dulu ya. Kita ikuti garis dulu, kita buat. Nampak ya? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Ya, rambutnya saya seleksi rambutnya dulu, saya buat bentuk rambutnya dulu. Oke, sudah siap.
Nah, ini kan masih belum pas nih. Kita paskan dulu. Kita zoom. Garis-garis lekuk-lekuknya kita paskan dulu. Kayak seperti ini. Ini belum pas. Oke. Ini perlu kita sudutkan. Kita sudutkan kembali. Double klik aja. Biar bersudut. Ini juga sama. Kita geser. Kalau kira-kira perlu dia menjadi sudut, ya kita sudutkan. Kita double klik. Biar dia bersudut. Oke. Nah, ini juga lihat, ini kan belum bersudut nih ya, kita buat sudutnya aja. Oke, kita tarik ke sini. Oke. Jadi setelah kita buat garisnya, baru kita paskan posisi-posisinya ya, yang kurang pas kita paskan. Nah, ini juga, ini kan nggak bulat nih, tarik aja dia. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah? Nah, ini setelah proses ini bisa kita tebalin apa? Ketebalan garisnya bisa kita tebalin. Nah, udah tebal ya. Kita lihat hasilnya untuk rambut. Nah, sudah ada rambutnya kan? Ya, sudah ada kan? Ini contoh untuk rambut. Nah, setelah itu bagaimana mewarnainya? Ini kan sudah, tinggal kita buat muka. Kita tambahkan muka boleh. Nah, setelah ini proses pewarnaannya, kita tinggal klik ke area garis yang sudah kita buat. Kita tinggal aktifkan warna di dalam. Tinggal kita pilih warna apa, misalkan warna apa, oranye lah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan melakukan dulu. Nah, kita akan membuat project yang ada di LKPD. Project animasinya kan kelompok yang kemarin aja kita tetap kelompok yang pada praproduksi pertemuan sebelumnya, agar apa, sambung dengan tahap produksi ini. Nah, kira-kira nanti di dalam project ini kan yang perlu dibuat adalah tracking sketsa yang kelompok sudah dibuat dalam kelompok, terus kita warnakan sketsanya, ya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Nah, kalau misalkan masih kurang paham tentang bagaimana tracking dan coloring, bisa kalian cari di berbagai sumber. Kan sudah banyak tutorial, sudah banyak di web, banyak di YouTube, banyak. Jadi bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjadi sebuah referensi, ya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, setiap kelompok harus menyusun langkah-langkah pembuatan proyek dengan jadwal penyelesaiannya, ya. Oke. Nah, untuk saat ini saya ingin anak-anak membuat proses tracking yang sudah saya contohkan tadi beserta coloring. Oke. Pembuatannya nanti coba saya akan lihat langsung. Kalian nanti akan saya suruh share screen-nya biar kita semua bisa melihat prosesnya. Apa sudah mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan tadi, ya. Oke, untuk kelompok pertama saya persilakan dulu untuk praktek untuk kelompok pertama. Hikmal, bisa tolong hasil sketsanya tadi dibuat melalui Adobe Illustrator, terus dibuat pewarnaan, ya. Oke, silakan. Saya akan berikan host dulu untuk bisa share screen, ya. Oke, hostnya sudah saya alihkan, ya. Silakan, Hikmal. Oke,
Oke, mohon diperhatikan untuk semua. Langkah untuk kelompok ini sudah membuat proyeknya, sudah di tracking ya. Oh, nggak apa-apa, dilanjutkan aja berarti ke kali ini kalau sudah di tracking. Makan. Rambut, ram. Oke, sudah apa untuk kelompok ini saya sudah lihat sudah benar langkah-langkahnya, tinggal finishingnya aja ya Haris ya. Oke, co-hostnya tinggal coba kasih ke kelompok berikutnya siapa? Olivia, mana Olivia? Nah, coba di share screen Adobe Illustrator ya. Bapak, Ya. Pak, Adobe Illustrator saya macet. Afgan, coba di share screen Adobe Illustrator-nya, coba buat satu ini. Oke, Ibrahim sebagai ketua kelompok silakan mempresentasikan hasil dari scanning sama coloringnya. Oke, silakan Afgan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Islan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil scanning dan coloring yang sudah kami selesaikan. Oke, sebagaimana di mana-mana dan semua orang akan lahir dengan rambut hitam, jadi kami di sini mewarnakan rambutnya berwarna hitam, kulitnya berwarna bening langsat, bajunya merah. Oke, terima kasih Afgan dari perwakilan dari kelompok 3 atas presentasi untuk hasil produk kita pada tahap produksi ini ya. Jadi di sini sudah bagus, terus trackingnya sudah bagus, sudah halus, pewarnaannya juga sudah sesuai, bentuknya sudah sesuai, maskernya sudah sesuai dan sangat bagus dan menarik ya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3 untuk hasilnya. Jadi kita lanjut untuk kelompok berikutnya presentasi. Jadi setelah presentasi sudah sangat bagus hasil presentasi dari semua kelompok. Saya lihat tidak ada yang paling sedikit yang kurang, tetapi pada umumnya sudah sangat bagus. Untuk pengalaman kerja kelompok, kerja mengerjakan tugas ini, tugas kelompok, dalam tugas kelompok kira-kira siapa yang bisa berbagi pengalaman dari bagaimana trackingnya, bagaimana coloringnya, ataupun bagaimana proses pada tahap produksi ini. Coba ada yang ingin berbagi pengalaman, silakan. Siapa aja boleh, tidak mesti harus siapa boleh. Mungkin dari kelompok terakhir tadi, kelompok 3 dulu, mungkin Ibrahim, coba ada nggak share pengalaman dalam menyelesaikan tugas ini, di mana kesulitan, di mana yang silakan Ibrahim. Kalau saya Pak, kesulitan di waktu kita menyamai garis-garisnya itu ya, waktu trackingnya ya agak sulit ya. Ya, karena nanti ada sebagian titik dan seputus jadi lari dia Pak. Ya betul. Saya kesulitannya cuma di situ ya Pak. Ya, kesulitannya di tracking. Oke, ada yang lain yang ingin berbagi pengalaman tentang proses pada tahap produksi ini? Mungkin untuk semua ya, jangan lupa mengerjakan tugas pada Google yang LKPD yang sudah kita presentasikan ya hasilnya tadi ya. Dan satu lagi, jangan lupa mengerjakan kuis evaluasi ya. Kuis evaluasi ini ada sudah saya lampirkan di Google Form, tinggal klik nanti. Ini untuk personal, kalau yang LKPD yang sudah kita paparkan tadi kan kelompok, ini untuk personal tentang soal pengetahuan
ya. Soal pengetahuan berupa pilihan choice ya, ganda ya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, silakan kerjakan sekarang. Saya berikan waktu mungkin sekitar, karena 4 soal mungkin sekitar 5 menit lah, sudah siap ya. Oke, sudah siap ya. Nah, untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, yang bisa kita simpulkan adalah, nah, pada tahap produksi ini harus melalui beberapa proses ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan proses apa aja? Oke, Sri Murni, proses di dalam tahap produksi apa aja? Layout. Oke, Devi, untuk berikutnya, proses apa lagi setelah layout? Yang kedua K-motion dan yang in ketiga between. coba Awis. Ketiga apa, Awis? Background. Ya, Yang keempat, background. coba Iqmal. Suara Iqmal, suara. Oke, scanning. Yang kelima, Scanning. kelompok apa? Aula Rahmina. Coloring. Oke, bagus. Berarti kesimpulannya pada tahap proses produksi ini adalah tahap inti pembuatan animasi, di mana pada tahap ini kita harus melalui 5 proses. Pertama layout, betul tadi. Kedua K-motion in between, background, scanning, dan coloring ya. Oke, terima kasih. Nah, dari pengamatan saya tadi ada beberapa yang memang sudah paham tentang proses ini, proses scanning dan coloring. Ada yang masih harus dituntun oleh kawan-kawannya, dan ada yang masih kurang paham. Tapi persentasenya sih sudah memadai, dalam artian sebagian besar sudah bisa. Nah, seperti tadi Alivia tadi masih agak harus dituntun ya oleh kawannya dalam proses untuk coloring kelompoknya, dan untuk siapa tadi mungkin Rifki, Masita itu tadi masih belum paham. Nanti kita akan coba mengulang lagi, remedial lagi yang masih kurang, kita akan remedial lagi untuk proses agar lebih paham ya. Yang sudah memahami kayak seperti Afgan tadi, Alfari sudah memahami dengan baik. Yang tolong dibantu kawan-kawannya yang masih kurang paham, agak dijelaskan agar mereka lebih paham ya. Jadi yang belum paham juga bisa bertanya ke kawan sejawatnya, atau nanti bisa kita ulangi lagi. Untuk pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada tahap pasca produksi ya. Kalau tahap kan ada 3 tahap nih, tahap praproduksi sebagai akar, tahap produksi sebagai inti, dan tahap yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tahap pasca produksi animasi 2D. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa menggunakan masker kalau keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua ya.